yang masuk di nanti UTS ini parasitologi dan mikrobiologi, oke? Kemudian untuk hari ini Dr. Agung selama bulan ini nggak bisa memberi kuliah dadaan. Kemarin saya harus memberi kuliah di kelas AB. Sorenya Dr. Agung menghubungi saya, Mbak, tolong diberi kuliah ya. Sini PPT-nya. Karena dalam semalam nggak mungkin saya buat. Ini pun pengantar imunologi PPT dari Dr. Agung. Jadi Dr. Agung dan Dr. Rebecca itu S2-nya imunologi. Kalau saya dulu S2-nya penyakit tropis di Bangkok, beda. Tapi saya juga belajar imunologi. Nah, kemudian nanti setelah ini, setelah saya 2 jam berarti ya, pengantar imunologi dan imunogenetika. Pengantar imunologi itu akan mengantarkan kalian, kamu belajar apa aja sih? Itu ya. Jadi itu gampang. Tapi imunogenetik itu paling sulit. Jadi tolong masih ada yang ngobrol. Tolong konsentrasi ya. Oke. Kita mulai dengan pengantar imunologi. Tuh PPT-nya Dr. Agung ya. Itu saya mau buat, nggak usah Mbak, pakai punya aku aja. Oke, terima kasih. Tujuan perkuliahan, di akhir kuliah ini kamu dapat menjelaskan mekanisme sistem imun beserta komponennya pada host yang sehat, pada host yang sakit, maupun mekanisme untuk diagnostik dan terapi penyakit. Nah, apa yang dipelajari dari imunologi? Sistem imun, nanti aku akan tanya, sistem imun itu meliputi apa aja? Ada molekul, sel, jaringan. Nanti ada tambahan barrier macam-macam ya. Itu molekul, sel, jaringan. Kalau ada antigen yang masuk ke tubuh kita, maka ada respon imun atau terjadi penyakit. Kalau terjadi respon imun apa yang terlibat? Ada innate immunity. Setelah kuliah saya nanti Dr. Rebecca akan memberikan innate immunity atau imunitas alami, ya. Kemudian adaptive immunity itu terdiri dari innate immunity melibatkan komplement. Kemudian adaptive immunity nanti adaptif ada yang awal keluar antibody atau sel B. Dan kemudian ada sel T atau seluler. Itu seluler Dr. Rebecca, antibody saya yang memberi. Kemudian kok banyak lebay ya? Jangan ngomong. Antigen itu juga bisa menyebabkan infeksi. Kalau dia berupa bakteri, virus, parasit dan macam-macam ya. Oke, kapan terjadi penyakit karena imun? Ini ada. Kalau pertahanan tubuh kita ngawanya terlalu keras, terjadi hypersensitivity atau alergi. Ini akan diberikan oleh Dr. Linda. Berharap aja Dr. Linda bisa memberikan, karena dia sudah terdaftar untuk tur ke Israel pada mata kuliah ini. Dan dia sudah minta saya untuk menggantikan. Tapi karena perang, kemungkinan dia nggak pergi. Kalau dia nggak pergi, Dr. Linda sendiri akan memberikan kuliah. Ya, oke. Kemudian imunodefisiensi itu kalau respon imun kita kurang. Kalau respon imun kita kurang terjadi imunodefisiensi. Kalau kita salah mengenali, jadi itu antigennya itu tubuhnya kita sendiri, tapi dia anggap dia itu asing, dimakan sama sel imun kita, terjadi autoimun. Ini bisa dilanjutkan dari menjadi imunoterapi, dan untuk menoterapi harus tahu diagnostiknya dulu, penyebabnya itu apa. Ini yang kita pelajari di imunologi, ya, sampai nanti akhir. Imunologi itu apa? Dari 2 kata, imunis kebal, logos imun. Jadi imunologi mempelajari sistem imun dan peranannya dalam kondisi sehat dan sakit. Sistem imun itu apa? Salah satu sistem dari tubuh manusia terdiri dari molekul, sel, jaringan. Makanya molekul, sel, jaringan bertanggung jawab mencegah invasi mikroba dari luar tubuh. Dalam perkembangannya termasuk regulasi sistem tubuh lainnya ya. Tuh. Kemudian sejarah imunologi. Edward Jenner menemukan vaksin cacar. Jadi kalian kalau pulang yang tanya nggak tahu orang tuamu
itu lahir tahun berapa. Nanti saya ceritakan di belakangnya. Oke, kemudian Robert Koch menemukan teori germ, Louis Pasteur menemukan vaksin rabies, Paul Ehrlich dan Elie Metchnikoff itu kalian hafalkan. Paul Ehrlich menemukan teori imun humoral dan Elie Metchnikoff menemukan teori imun seluler. Inilah, ini Edward Jenner dan smallpox. Smallpox itu cacar, ya. Jadi kalian yang punya nenek atau kakek atau orang tua yang lahir sebelum tahun 1965, kamu tanya, coba dilihat di pangkal lengannya. Seperti saya ada garis angka 11 di sini. Ya, karena waktu kecil kan diimunisasinya waktu bayi ya, waktu yang kecil lah, itu digores dengan pena yang ada vaksinnya, dilukai, kok gitu. Nih, angka 11. Makin besar makin tua jadi panjang segini. Coba ya nanti tanya orang tuamu, orang tuamu mungkin lebih muda dari saya, jadi nggak, mungkin kakek nenek. Nah, adik saya kelahiran tahun 1965, jenis vaksinnya sudah lain. Saya lihat bekasnya dia cuma seperti mata, bulatan 2. Karena waktu divaksin tuh jarumnya ditotol-totolkan gini. Kalau saya dulu garis seret seperti itu. Jadi nanti tanya ya ke orang tuamu atau ke eyangmu ya. Dulu divaksinasi cacar enggak? Coba bekasnya seperti apa? Kalau garis berarti lahirnya itu sebelum tahun 1964. Kalau tutul 1965, 64 ke atas. Tapi yang lahir setelah tahun 1980 sudah tidak divaksinasi cacar. Karena cacar sudah dianggap hilang dari dunia ini. Ya, tapi nggak tahu seednya itu virus disimpan nggak. Kalau masih disimpan untuk penelitian nanti bocor. Saya dulu waktu sekalian itu pernah beli buku di Gramedia, dipinjam temanku nggak balik. Judulnya Senjata Kuman. Jadi itu bisa diambil untuk terorisme. Jangan digunakan ya. Putus cinta kau kirim spora. Bisa juga buka sporanya Bacillus anthracis. Ya mampus lu gitu. Jangan ya. Oke, ilmu pengetahuan itu bisa bermata dua, bisa untuk kebaikan, bisa untuk kejahatan. Saya harap farmasis di sini baik-baik ya. Jadi ini ya, jadi kami sejak 1980 cacar dinyatakan hilang dari dunia ini. Tapi kalau kamu lihat orang-orang terutama di Madura yang sudah sepuh-sepuh, kalau mukanya bopengnya banyak. Bopengnya pernah di mukanya. Dulu saya paling takut kalau ke pasar Genteng ada ibu-ibu yang jasa angkut barang gitu, mukanya penuh lubang. Saya takut sama tanya mama, kok itu? Sudahlah, itu karena cacar. Untung dia masih selamat, masih hidup. Itu ya, bekasnya cacar jelek banget. Apa bedanya dengan cacar air? Virusnya beda. Nah, kalau cacar air itu sampai sekarang masih ada. Nah itu kalau cacar air dari kecilnya kena, kemudian virus itu akan sembunyi di saraf. Waktu daya tahan tubuh turun, maupun keadaan tubuhnya nggak bagus, akan keluar. Tapi satu sisi aja, kiri-kiri aja, kanan-kanan saja. Itu namanya zoster, herpes zoster. Tapi penyebabnya sama. Virus yang sama, virus cacar air. Ya, itu kemudian saya akan ceritakan. Kadang-kadang dosen itu bukan menyampaikan ilmu aja ya, juga ada pesan sponsor. Ini tadi Paul Ehrlich dan Elie Metchnikoff. Kemudian ini adalah Louis Pasteur yang menemukan vaksin rabies. Di sini saya akan menceritakan. Kalau aku dongeng kalian diem. Kalau saya sudah masuk materi kalian mau ini. Oke, ini rabies. Hati-hati dengan pikiran kalian. Oke, kuliah ini saya berikan di kuliah cerita ini saya berikan di mata kuliah
PDB, kewarganegaraan. Kalian sudah dapat ada olah pikir, olahraga, olah hati, masih ingat? Nah, saya waktu menceritakan ini, saya mendapatkan goodie bag untuk dosen favorit. Kenapa? Waktu PDB selesai kan ada expo, gitu. Terus expo itu ketuanya dipanggil oleh rektor. Di panitianya berapa? 100 sekian. Siapa yang paling penting? Semua penting, gitu-gitu. Ya udah, kalau itu dosen favoritmu siapa? Boleh nggak semester lalu? Karena PDB yang 2 tahun, yang 3 tahun yang lalu itu dibagi semester gasar, semester genap. Yang ganjil cuma ada Pancasila, kewarganegaraan, agama, bahasa Indonesia. Genapnya baru ada PKK, macam-macam kolaborasi. Jadi saya di akhir itu kan ada itu. Oh iya, boleh. Pokoknya PDB ya. Ada mata kuliah kewarganegaraan. Dosen favorit saya Bu Mariam. Wow, langsung udah dipanggil ke panggung. Ini aduh, saya ini bukan dosen, bukan PJMK ya. Masih ada Bu Dewi, masih ada Pak Puji, bagus-bagus dosennya. Ya udah, saya maju ke depan ditanya, kenapa kamu pilih Bu Mariam? Bu Mariam mengajarkan bahwa takdir itu kita sudah ditentukan. Tapi kita sebagai manusia harus menjaga hati, menjaga pikiran. Kemudian Bu Mariam nyanyi lagunya A'agim. Terus mainnya dikasihkan liriknya. Ini Rahelita dari Perikanan. Kemudian, coba kamu nyanyi. Saya nggak bisa, mainnya diimbangkan aku. Bu Mariam nyanyi. Ngaco, saya di depannya dosen teman mahasiswa ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini. Dapat goodie bag. Jadi saya dapat excellent personality 2 tahun berturut-turut. Ada tumbler macam-macam. Kenapa saya bilang jaga hati? Ini waktu tahun 1918 saya operasi batu ginjal di Geraha Amarta Sengkang. Ini saya. Kemudian waktu setelah keluar dari ruang operasi masuk ke pemulihan, ini adalah ranahnya dokter anestesi. Kalau efektifnya masih kuat, ada karton Manila ini merah di dekatnya infusnya. Kemudian kalau sudah berkurang kuning, kalau sudah bebas dari obat bius hijau. Kemudian dokter ini dokter muda, perawat muda yang pensi yang macam-macam. Kok ada dokter satu yang memindahkan dari merah ke kuning gitu. Terus dia buka maskernya. Ibu Mariam ya? Saya muridnya. Siapa kamu? Dokter siapa? Nasrullah katanya. Apa buktinya kamu muridku? Ibu kan digigit anjing di Bangkok. Oh ya kamu muridku. Jadi sekarang aku ceritanya digigit anjing. Kenapa? Hati-hati dengan pikiran. Saya baca bukunya Karl Marx mengenai bukan Karl Marx, sorry. Yang itu loh, yang conscious unconscious Maslow, ya kan? Teorinya itu Maslow bilang karena manusia terdiri dari alam sadar, bawah sadar, dan tidak sadar, conscious, unconscious, subconscious. Dan bayi dan hewan bisa merasakan alam bawah sadar kita. Kenapa? Ini ada ibu-ibu cantik, tapi babynya digendong nggak mau. Tapi ini ada inang-inang yang kelihatannya sih nggak cantik, tampilannya nggak mewah banget, tapi baby mau. Katanya gitu di buku itu. Jalanlah saya, S2 saya kan di Bangkok. Apartemen saya di belakangnya Victory Monument. Jalan ke fakultas, jalan-jalan di Victory Monument, banyak sekali anjing. Saya itu kok iseng. Ada anjing itu lewat sini sampai sudah jauh loh, sampai di situ. Oh, teori ini benar nggak? Saya sudah mati. Anjing, kalau kau bisa baca pikiranku, balik gigit aku lah, goblok dong. Sudah, itu keisengan pikiran, hati-hati dengan pikiran, benar kan? Sudah dia pergi, aku jalan aja, nggak ada anjingnya. Tiba-tiba dia dari samping gigit saya, cep. Tapi gigitnya nggak pecah, itu nggak seperti bercanda, gitu aja. Apa yang terjadi? Saya sampai lihat. Kemudian profesor saya bilang, kenapa Mariam? Saya tadi digigit anjing, tapi nggak apa-apa, atau nggak ada bekasnya. Serius. Terus diambilkan loop kaca pembesar, ada 1 titik aja darah. Langsung disuruh gosok dengan sabun, selesai. Saya ke rumah sakit divaksinasi rabies. Oh ini rabies, dan itu rabies, tetanus. Apa yang terjadi? Berikutnya adalah
di booster seminggu sekali sampai 3 atau 4 kali. Itu saya harus sudah maju ujian tesis seminggu. Yang masa datang tiba-tiba herpes zoster keluar. Itu sakit sekali di satu sisi kiri, seperti melengkung satu di ujung jarum wajah, tapi rasanya gigi ini mau merontok semua. Dan beasiswa tidak mengcover, asuransi tidak mengcover, saya minta kiriman obat. Karena waktu itu acyclovir belum ada generik. Namanya Sovirat, punya welcome. Saya masih ingat sekali, 1 biji 100.000 rupiah. Beasiswa cuma berapa? 1 hari saya harus minum 6. Kiriman uang dari Surabaya. Itulah akibat dari iseng pikiran, gara-gara jin anjing itu tadi. Jadi kalian hati-hati ya. Dosa dalam satu pikiran itu sudah dosa. Jangan, oke? Nah ini pesan moral. Balik ke sini. Kalau gini serius banget. Begitu masuk ke materi, tidur. Oh. Oke, balik. Ini lebih pastor ya. Nanti gue keluarkan satu soal di ujian ya. Oke. Inilah kita melawan apapun di lingkungan kita. Kerjanya imun sistem seperti itu. Bisa mengatakan kalau ada kanker datang, tubuh kita akan mengawasi sel ini berubah sifat enggak. Itu fungsi pengawasannya. Kalau ada bakteri, virus, protozoa, tubuh akan melawan. Kemudian juga untuk produksi bahan-bahan natrigenik, oke? Tuh, sistem imun apa aja? Baik, molekul. Nah ini ada tambahannya. Tadi kan molekul, sel, jaringan. Molekul, sel, jaringan. Di sini ada tambahan barrier tubuh dan tidak langsung, oke? Molekul apa yang terlibat dalam sistem imun? Komplement, interferon, sitokin. Apa itu? Nanti kuliahnya dokter Rebecca. Barrier tubuh, air mata, keringat, cairan lambung, epitel kulit, silia, saluran nafas, kemudian dia disentuh hidungmu. Itu ada rambut-rambutnya. Itu mengusir antigen kalau mau masuk. Kemudian di lambung ada asam lambung. Kenapa kalau kamu ada benda yang mau masuk matamu, kamu akan telik. Dan di situ air mata akan eliminir. Jangan ucap ya, nanti bisa infeksi. Kemudian sel imun apa aja? Ada limfosit, monosit, neutrofil, eosinofil, basofil. Nanti saya akan terangkan apa itu. Kemudian ada jaringan limfoid, limfoid primer, limfoid sekunder. Hari ini kita belajar. Yang tidak langsung flora normal tubuh. Di kulit kita ada flora normalnya. Di usus kita ada flora normalnya. Kenapa orang yang kebanyakan makan antibiotik malah diare? Karena keseimbangan flora normal di usus terganggu. Bakteri baik, ada dalam tanda kutip ya, ingat ada bakteri baik, bakteri jahat. Iklannya ya full. Nah itu dia. Itu nggak tak ceritain lagi banyak dongeng bosan. Lanjut. Sel apa ya? Sel jaringan ya tadi. Sel, kita bahas selnya. Sel imun itu derivat dari leukosit, dari darah. Berdasarkan granul dan intinya terbagi dari granular, agranular, dan sel aksesoris. Granular itu maksudnya gini, kamu nanti lihat ini di sitoplasmanya ya, inilah. Yang sisi kiri ini granular, yang kanan agranular. Granulnya ada di mana? Ada di sitoplasma. Kamu lihat, ini sitoplasmanya bening, nggak ada granul-granulnya, ya kan? Itu namanya granular leukosit. Ini agranular leukosit. Yang ini granular, lihat sitoplasmanya ada granul-granul kan? Kalau warnanya merah, eosinofil. Kalau warnanya biru, basofil. Kalau neutrofil ada granulnya warna biru dan merah campur. Kalian dapat patologi klinik? Belum atau nggak dapat? Banyak materi kuliah yang itu harusnya masuk ke biomedik. Saya nggak tahu ya. Kalau saya dulu dapat SKS-nya banyak karena kalian sekarang kan semuanya ilmu biomedik dijadikan satu. Tapi saya nggak tahu. Ini yang saya dapatkan waktu belajar patologi klinik. Ini ya, kamu lihat. Kemudian dari intinya kamu lihat ini yang bergranul ini intinya bersegmen. Ini bukan dua intinya, enggak. Satu tapi di sini ada kecil. Jadi segmen-segmen gitu ya. Ini bukan tiga intinya, ini satu. Kecil kita ada bersegmen. Nih ya, kalau intinya di sini bulat, ada yang seperti ginjal, ada yang dendritik, ini seperti gini. Ya inilah adalah sel imun di tubuh kita.
Bagaimana? Ini sama, dibesarkan aja. Bagaimana pembentukan sel imun dari nenek moyangnya itu hematopoietic stem cell. Dari stem cell ini akan berdiferensiasi menjadi cikal bakalnya limfoid, cikal bakalnya myeloid, kemudian ada megakaryosit, erythroblast. Seperti ini ya. Dari nenek moyangnya limfoid akan keluar sel B dan sel T. Sel B kalau matang, kalau ada antigen yang merangsang akan membentuk antibodi. Sel B membesar jadi plasma, membentuk antibodi. Jadi kalau tanya membentuk produksi antibodi di mana, bisa sel B, bisa plasma. Sel B dulu, tapi karena dia membesar plasma akan melepaskan antibodi. Kemudian sel T kalau ada antigen, kemudian ada reaksi primernya tadi ada antibodi kerjasama semuanya, sel T akan aktif. Kemudian ini melibatkan imunologi seluler, respon imun seluler. Ya, yang ini humoral. Humoral saya akan memberi kuliah seluler kalau nggak salah Dr. Rebecca, Dr. Agung interaksinya. Oke, kemudian myeloid progenitor yang akan menjadi tadi basofil, neutrofil, eritrofil. Terus kemudian di sini ini tadi yang granular, yang ini non granular ada monosit. Nah ini masih tanda tanya. Mas sel itu dari mana ini? Ini masih belum. Siapa tahu imunologi masih berkembang ya. Monosit ini bisa menjadi makrofag. Nah megakaryosit ada platelet atau trombosit. Eritroblast memproduksi eritrosit. Seperti ini ya. Oke, ini cikal bakalnya, produk-produknya sel imun. Nah inilah kamu lihat, sel imun itu kadang-kadang seperti ada mulutnya. Ini adalah antigen. Dia akan ditelan seperti itu ya. Atau itu fotonya pakai elektron mikroskop. Sumbernya nggak tak tulis. Oke, tadi sel selesai ya. Sel imun itu dari derivatnya leukosit. Oke, sekarang jaringan limfoid. Jaringan limfoid hafalkan yang primer aja. Primer ada di bone marrow dan thymus. Bone marrow itu loh tulang kita nih, tulang pipa yang panjang-panjang itu bone marrow, oke? Nah itu thymus ada di sekitar di dada sini. Yang lainnya sekunder, ada kelenjar getah bening, tonsil, appendix, limfa atau spleen. Itu semua sekunder. Hafalkan aja jaringan limfoid primer. Kalau ujian pada opsinya hafalkan yang primer aja, bone marrow dan thymus, itu aja. Sisanya adalah sekunder, baik di limfa maupun lymph-node. Apa sih lymph-node itu? Kalau kalian tertusuk, misalnya kaki ada luka, kenapa lukanya masih belum sembuh? Di selangkangan kita sakit, ada benjolan. Kamu teriris, ini belum selesai di ketiak kita temem. Ternyata kok ada pemberat, itu lymph-node. Ya, karena di sini bakterinya belum tuntas dilawan, akan naik. Di sini akan melawan. Jadi lymph-node kita akan membesar untuk mengatasi infeksi yang tadi di situ. Itu ya, itu lymph-node. Oke, lanjut. Inilah dia. Jaringan limfoid, nggak usah dihafalkan ya. Hafalkan yang primer aja, thymus dan bone marrow, tulang pipa ya, bone marrow. Oke, lanjut, masih gampang. Inilah thymus, saya nggak akan ceritakan detailnya. Ini tonsil, kamu lihat kalau gitu ya, kamu lihat di cermin, lihat di kiri kananmu ada amandel, itu tonsil. Tonsil itu banyak macamnya. Tonsil yang di kiri kanan itu apa, tonsil yang di ujung di pangkalnya lidah apa, yang di belakang itu macam-macam tonsil. Tapi yang pada umumnya kan kamu lihat di situ ya. Kemudian kalau kamu terinfeksi, ada lihat putih-putih nggak? Kemudian bau, bau nafas kita sebabkan itu. Putih-putih itu apa? Nanah. Bentuknya tonsil itu ada krip-krip, lubang-lubang seperti ini loh. Ini loh, krip-krip masuk ke dalam. Itu untuk menangkap antigen yang masuk, kemudian dilawan kan sama limfosit kita. Nah itu betul jadi peperangan
jajan putih-putih itu nanti kalau sudah matang akan seperti nasi, akan itu keluar. Lalu itu bisa keluar, bau mulutmu hilang. Karena itu yang bau. Pernah iseng nggak waktu keluar? Dok, kamu ambil bau seperti nasi ya, seperti jerawat dulu. Terus keluar seperti gitu ya. Ih, bau sekali. Iseng aja. Kalau anak saya dicobek malah sama tusuk gigi ditekan gini keluar, terus dibawa. Jorok. Itu ya, tonsilku gunanya begitu. Kalau ada yang benda asing masuk, dia akan ditangkap di sana. Ini jerawat nanti itu putih. Konsep antigen. Ini dulu ada kuliahnya khusus antigen. Rasanya karena jamnya dipotong, harusnya dokter Rebecca. Oke, antigen itu apa? Molekul yang dapat diikat oleh antibodi dan reseptor lain, itu namanya antigen. Imunogen apa? Imunogen itu antigen yang bisa mensimulasi respons imun baik humoral maupun seluler. Jadi imunogen itu antigen, tapi tidak semua antigen imunogen. Nanti kita lihat di belakang slide berikutnya ya. Hapten itu molekul kecil gitu aja, tapi kalau dia tidak bersifat antigen, nggak ada reaksi apa-apa. Tapi kalau terikat dengan proteinnya host, nah itu jadi bersifat antigen. Hapten itu ya. Contoh hapten itu antibiotik. Alergen itu apa? Antigen yang mensimulasi terjadinya reaksi alergi, itu alergen. Contoh telur. Anak saya nggak bisa makan telur goreng, begitu makan satu aja disuruh keluar. Anak alergi ya. Debu, kalau kena debu ada orang yang alergi gatal. Dalam bahasa Jawanya tiduran gitu ya, gatal-gatal, urtikaria. Ada yang nggak bisa makan ikan. Saya dulu nggak bisa makan kepiting. Makan kepiting 1 jam aja langsung urtikaria, tidur seluruh tubuh. Tapi kepiting itu enak. Jadi saya makan ujungnya kakinya dulu. Gatal, selimutan banget. Katanya aku makan lagi. Akhirnya itu sensitisasi. Akhirnya saya bisa sekarang makan kepiting 1 ekor pun tidak gatal. Itu sensitisasi. Jangan ditiru. Kalau cuma gatal aja nggak bahaya. Ada orang yang alerginya sesek. Oh, katanya gimana? Kasih lagi. 16. Iya, hati-hati ya. Karena saya itu waktu itu di farmasi dapat ilmu ini, sensitisasi ini. Terus kemudian saya coba praktekkan dengan kepiting itu. Sampai hari ini, alhamdulillah saya bisa makan kepiting enak. Inilah antigen dan imunogen. Imunogen itu termasuk antigen, tapi tidak semua antigen bersifat imunogen. Oke? Ada antigen lain yang tidak bersifat imunogen. Lanjut. Nah, ini sekarang mulai ada susah. Sistem imun dan respon imun. Sistem imun tadi ada innate dan adaptif ya. Innate itu alami. Nanti Dr. Rebecca akan memberi kalian kuliah. Terus ada adaptif. Nah, tahun ini kan potong atau enggak? Saya lupa. Kemudian respon imun ada 2, seluler dan humoral. Seluler melibatkan sel, humoral biasanya itu T sel ya. Humoral melibatkan molekul terlarut termasuk antibodi. Itu nanti tanggal berapa itu kuliah saya. Respon imun, kalau ada apa sih infeksi? Infeksi itu masuknya agent atau mikroba ke dalam tubuh host dan mendapat respon dari tubuh. Nah, respon imun itu apa? Respon atau jawaban sistem imun terhadap masuknya benda asing ke dalam tubuh host. Ada 2 respon imun non-spesifik dan respon imun spesifik. Ini ya, nanti kamu akan di ayat. Ini kalau kulit kita tertusuk sesuatu, luka, bakteri masuk. Bakteri yang hijau-hijau itu bakteri yang masuk. Bakteri masuk, sel fagosit datang. Ada infeksi datang. Oke, kita serang pelan-pelan. Ini sel imun yang pertama datang adalah polimorfonuklear sel. Golongannya
PMN itu apa aja yang tadi itu ya, neutrofil, basofil dan eosinofil golongannya itu biasanya eosinofil yang paling banyak. Datang ditelan. Tetapi luka itu juga mengeluarkan, di luka itu keluar histamin. Histamin akan dikeluarkan membuat pembuluh darah di sini melebar, makin banyak tentara yang bisa keluar seperti itu. Nah, kenapa? Kalau kamu luka kemudian bengkak, kamu pegang panas, merah, itu prosesnya ini. Ya, sambil menelan itu bakterinya, kemudian lantaran dipanggil, ini lukanya, bakterinya sudah ditelan sudah, kemudian tentaranya sudah cukup, ya lukanya kalau itu kita sembuhkan ya, lantaran dipanggil untuk menutup luka itu tadi. Platelet itu adalah trombosit, seperti itu ya. Ini plateletnya keluar, kemudian lukanya sembuh. Seperti itu di prosesnya, itu ceritanya. Oke, hafalkan tabel ini. Inti dari kuliah hari ini ada di tabel ini. Respon imun itu ada seluler, ada humoral, ada innate, ada adaptif. Kalau saya tanya, kalau sel fagosit tadi itu tadi ya, neutrofil, monosit itu termasuk fagosit, kemudian NK sel itu, kalau saya tanya NK sel termasuk respon imun apa? Innate, seluler. Komplement, innate, humoral. Seperti itu ya. Interferon, innate, humoral. Adaptif, jadi saya bilang tadi kalau adaptif sudah melibatkan sel T, sel B ya. Kalau sel T, seluler, kemudian sel B memproduksi antibodi tentunya sini ya, humoral. Bisa? Satu atau dua soal di sini ya. Tergantung jatahnya berapa. Kalau disuruh banyak-banyak bisa dua banyak. Kalau soalnya minta dikit kasih dikit, gitu ya. Oke. Sekarang fungsinya respon imun itu apa tadi? Satu, pertahanan tubuh. Kalau ada yang nyerang, dilawan. Yang kedua, keseimbangan. Kamu tahu, sel darah merah kita itu berapa juta sel dalam peredaran pembuluh darah kita. Dan umurnya berapa? Kurang lebih 2 minggu. Sudah mati, dia pecah. Jasadnya sel darah merah kemana? Dimakan sama limfosit. Ya ini, dimakan oleh limfosit. Nah itu fungsi untuk keseimbangan atau homeostasis. Kalau itu pembuluh darah kita penuh dengan jasadnya sel darah merah, ya kan? Tuh, fungsi pengawasan, surveillance. Nah, sel ini, sel ini kok dalam tanda kutip tak bisa diatur ya, kurang ajar, liar. Harusnya dia diam-diam aja di sana, dia membelah diri, nggak karuan. Kalau sel imun kita itu responnya kurang, jadi terjadilah keganasan atau kanker. Kalau NK sel dan T sitotoksik menyadari bahwa ini nggak benar dimakan sel yang ngaco tadi, jadi tubuhnya nggak terjadi keganasan. Seperti itu ya. Ini fungsinya respon imun. Nah, respon imun ini gambarnya. Yang pertama itu adalah innate immunity, hitungannya jam. Kemudian masuk ke hari adaptive immunity. Kalau ada mikroba datang, ya ini luka epitelnya, kita punya epitel barrier. Kalau nggak luka, nggak apa-apa, nggak terjadi sakit. Kalau sampai luka, itu mulai sel fagosit datang, dimakanlah si mikroba ini. Komplement terlibat, NK sel terlibat, itu hitungan jam. Kalau mikroba ini tetap nggak bisa ditangani, keluarlah adaptive immunity. Tubuh membentuk antibodi, menangkap ini, kalau sembuh ya sudah. Jadi sel B yang sel B ini akan lihat, ada mikroba datang, kemudian menempel di sini. Oke, saya akan memperbanyak diri dan membesar diri untuk memproduksi antibodi terhadap antigen ini. Oke, kalau ini sambil berjalan juga, ini makrofag yang sudah menelan antigen itu akan disajikan ke sel T.
sel T akan ganas. Wah, ini ada musuh, dia menjadi aktif, kemudian kerjasama dengan ini tadi akan mengeliminir mikroba tadi. Jadi pertama itu adalah adaptif, itu melibatkan antibodi dan sel T. Kalau bakteri itu sudah ada di dalam jaringan, dalam sel, seperti ini sudah ada di dalam makrofag. Kadang-kadang gini loh, seperti TBC, bakterinya dimakan oleh fagosit, tapi nggak mati yang di dalam itu. Makanya perlu bantuan dari sel T. Itu melibatkan seluler. Ada yang cuma dimakan oleh fagosit, kemudian tubuh membentuk antibodi, bakterinya sudah bisa dihilangkan. Seperti itu ya. Kalau enggak, dia di dalam sel tapi nggak bisa mati, kadang di makrofag sudah ada enzim-enzim, bakterinya mati. Tapi kalau enggak, masuk ke step berikutnya, masuk ke adaptive immunity. Seperti ini. Lanjut, mulai mumet. Nah ini ceritanya. Kalau ada pemicunya, mulai bakteri, virus, macam-macam nempel di sini, antigennya akan, ini sel B, akan memicu sel B menjadi besar, plasma, kemudian membentuk antibodi untuk menangkap ini. Antibodinya khas, spesifik untuk antigen satu ini. Ini nanti akan saya terapkan di kuliah antibodi. Kenapa begitu berjuta-juta antigen yang ada di dunia, tubuh bisa membuat antigen? Itu nanti di imunogenetik akan saya singgung sedikit. Ini sel T, seperti ini ya. Atau T sitotoksik itu langsung tangkap mantus. Kalau T helper, nah kemarin kalian sudah pelajarin HIV, oke? Ya tentara di sini loh. T helper atau CD4+ ini amblas kena HIV. Jadi tubuh tidak bisa melawan virus, bakteri, jamur, macam-macam. Makanya terjadi infeksi oportunistik. Di HIV sudah saya, sudah saya jelaskan. Lanjut. Ini balik lagi definisinya imunitas. Definisi klasik, daya tahan relatif hospes terhadap reaksi infeksi, reinfeksi mikroba tertentu. Kalau dalam modern sekarang, imunitas itu apa? Semua mekanisme fisiologis yang membantu hospes untuk mengenal benda asing, untuk menetralkannya, eliminasi, memetabolisir benda asing tersebut dengan atau tanpa kerusakan jaringan hospes. Itu dari sudut imunitas, itu dari hospesnya ya. Oke, faktor apa yang berpengaruh? Genetik. Kenapa yang orang tuanya diabetes cenderung anaknya diabetes? Itu genetik. Umur. Mengapa orang tua lebih rentan gampang sakit daripada kalian-kalian? Itu respon imunnya sudah berkurang. Makanya saya waktu kuliah kalian online itu saya lagi sakit. 2 minggu itu kadang suara saya masih kadang-kadang serak lagi. Biasanya kalau saya masih seumur kalian naik motor kemana-mana nggak gampang sakit. Itu cuma nyanyi waktu itu latihan core, kemudian kok tenggorokan saya nggak enak. Kemudian besoknya sudah fever. Jangan sampai kalau punya orang tua punya itu jangan sampai fever atau panas ya. Itu susah sekali. Saya 2 minggu baru sembuh. Itu dia ya. Jadi umur mempengaruhi. Metabolik, kemudian ada metabolik seperti ada orang yang ibu-ibu, calon ibu kalau hamil akan diperiksa G6PD, G6PD. Kalau itu defisiensi, sering-seringnya bayinya nggak tertolong. Ya, itu kemudian lingkungan. Nih, lingkungan sangat-sangat berkesan bagi saya karena suami saya dan ibu saya meninggal karena kanker limfoma maligna. Cuman dugaan saya karena kamarnya ibu saya dulu itu saya tinggal di Gedung Doro dulu. Sebelah saya persis diskotik The Boss. Ya, asapnya kalau sudah mulai musiknya bunyi dung 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 dung, itu kamar saya bisa ada kabutnya. Sebelumnya itu kamar ibu saya.
saya pulang dari Bangkok nikah, saya tempatin kamar itu. Kemudian anak saya lahir, kamar saya tembus ke belakang. Terus saya buka guest house-nya. Tapi di depan, saya nemenin anak saya. Suami saya bilang nanti guest house-nya kamar depan kalau dibuka AC-nya nggak dingin. Nah, saya curiganya itu. Jadi baik ibu saya maupun suami saya meninggal dengan kanker yang sama. Nah, tapi saya nggak bisa membuktikan. Setelah suami saya meninggal, saya beli air cleaner. Waktu itu masih ada Sharp ya, plasma cluster yang kecil ini itu mahal banget, berapa juta, 3 juta lebih. Hari ini kompetitornya sudah banyak produk Cina juga masuk, tapi nggak boleh ngomong plasma cluster, gas plasma gitu aja. Panasonic keluarkan sekarang. Nah itu kalau sudah diskotik ini buka, air cleaner saya nyalakan lampunya merah, dan ini takut. Nggak lama kemudian lampunya jadi orange, hijau, udaranya jadi bersih, itu benar. Nah itu dia. Nah ada positifnya diskotik sebelah. Kalau dia mau mulai musik yang bunyi der, anak saya itu baby boxnya tempat tidurnya dari besi, zaman dahulu akan bergetar ter. Anak saya tidur pulas. Apa yang terjadi waktu Ramadan? 1 bulan tidak buka kan diskotik. Anak urusan ter. Kita gendong bilang gitu. Itulah positif dan negatifnya. Hati-hati lingkungannya, asap rokok itu bahaya banget. Oke. Anatomi atau kelainan dari tubuh, kemudian fisiologi. Ada orang yang faalnya kurang bagus, maksudnya gini, ada yang hipertiroid, ada yang macam-macam gitu. Yang setelah kuliah ini saya harus ke rumah sakit karena di ginjal saya ada lebih dari 4 batu. Nah tuh, itu katanya fisiologisnya nggak benar. Dulu sudah dioperasi batu ginjal, keluar lagi seperti itu. Tapi anak saya marah gara-gara saya suka makan kacang. Saya makan kenapa? Katanya supaya anti dikun. Tapi katanya asam urat itu bikin batu ginjal. Dan saya sudah cek di lab, asam urat saya normal, makanya saya tetap makan kacang. Delala kok waktu check up kemarin batunya banyak. Nggak tahu nanti mau diapakan. Oke, ada mikrobial itu antigen yang masuk. Oke, lanjut. Inilah resitotoksik yang putih-putih ini, dia bekerja sama untuk menghilangkan sel kanker ini. Kalau berhasil dia sembuh, kalau enggak ya sel kanker yang menang dia jadi sakit. Seperti itu ya. Ini pakai mikroskop elektron, beneran seperti ini gambarnya. Nah, ini dia gangguan respon imun. Fungsinya tadi kan 3, pertahanan, homeostasis keseimbangan, dan surveillance pengawasan. Kalau rangsangannya dari luar, ini ada macam-macam. Defense itu pertahanan itu kan ada rangsangan dari luar. Kalau homeostasis dari luar bisa, dari dalam sendiri bisa, seperti debris tadi. Elektrosit kan di dalam tubuh kita sendiri. Kemudian surveillance itu pengawasan, bisa juga dari luar, dari dalam juga. Nah, abrasinya ini gini loh. Kalau pertahanan kita itu kurang, jadi sakit kan? Kalau pertahanan kita itu berlebihan, kita bentuk antibody yang berlebihan, terjadi hypersensitivity atau alergi. Ya, kalau pertahanan kurang, imunodeficiency, sakit. Kalau kebablasan, dia jadi alergi. Ini Dr. Linda kita memberikan. Homeostasis, kalau dia berlebih, keseimbangan. Oke, ini debris, hilangkan, tangkap, buang, kan beres kan? Tapi kadang-kadang saya tubuhnya dibilang lawan. Ini dibuang. Ternyata tubuhnya sendiri terjadi autoimun. Seperti itu ya. Jadi fungsi pengawasan keseimbangan kalau nggak seimbang, dirinya dimakan sendiri. Harusnya dia kan memakan debris seperti sel-sel mati gitu dihilangkan. Tapi sel sendiri dianggap musuh, dia ini sampah, aku makanlah. Makanya terjadi autoimun.
Gitu ya. Kemudian kalau pertahanan untuk keganasan. Kalau dia menang, sel kankernya hilang. Kalau dia kalah, terjadi keganasan atau kankernya merajalela. Seperti itu ya. Summary, imunologi mempelajari komponen sistem imun bertugas menjaga keseimbangan tubuh dari invasi mikroba. Komponen imun ada molekul, sel, jaringan. Tadi ada taman barier dan aksesoris ya. Oke, selesai. Ada pertanyaan? Sekian, terima kasih. Nggak ada. Ini gampang sih ya. Jadi saya memberikan garis besar apa yang kau pelajari di imunologi. Pengantar, gampang antar. Masuk ke imunogenetik. Lalu ya, ada pertanyaan nggak untuk yang tadi? Nggak ada. Jam berapa? Pas jam 8. Imunogenetik. Apa sih imunogenetik? Ini respon imun itu dari mana sih asalnya? Dari gen mana yang memproduksi antibodi? Dari gen mana yang memproduksi TCR? Dari gen mana memproduksi MHC? Macam-macam gitu sifat. Jadi sel-sel imun itu dari mana produksinya? Gen apa yang memproduksinya? Itu adalah mata kuliah hari ini. Subjeknya, definisi imunogenetik itu apa? Bidang kajiannya apa? Imunoevolusi, genom dan molekul imun, MHC, TCR, dan antibodi. Antibodi akan saya terangkan nanti di materi antibodi. Oke. Definisi imunogenetika berasal dari hibrid dua cabang ilmu, imunologi dan genetika. Jadi imunogenetika itu apa? Cabang imunologi yang mempelajari analisis genetik terhadap molekul dari sistem imun. Dan molekul itu dari mana sih? Dari gen mana sih dia diproduksi gitu ya? Dipicu, oke, diaktifkan. Dahulu membahas genetika antibodi dan MHC dulu. Saya belajar dulu antibodi dan MHC aja. Sekarang ada TCR ya, T-cell receptor. Saat ini berkembang hingga mempelajari polimorfisme yang terjadi pada gangguan sistem imun serta dasar dari penyakit yang disebabkan olehnya. Perkembangan baru bukan imunogenetika lagi, digabungkan dengan epidemiologi. Jadi imunoepigenetika sama umat. Nanti aja ngambil S2 imunologi. Oke, sejarah imunogenetika itu ini loh, Bosumi, Tonegawa, dua orang ini menemukan rearrangement dari somatik dari imunoglobulin, gen imunoglobulin. Ini nanti yang akan saya berikan pada kuliah antibody. Kemudian dia dipublikasi di Proceedings itu ya. Inilah sejarah imunogenetika. Sejak itu orang mengkaitkan imunologi dengan genetik. Ini dia. Kalau embrio DNA-nya yang warna merahnya, ada kita ini bapak ibu. Kemudian kita lihat ini tumor, antibody producing tumor cell. Ini kita ambil gennya seperti ini, DNA-nya. Jadi akhirnya kemungkinannya ini jadi satu, ini dan ini jadi dua, ini jadi ini jadi seperti ini. Oke, itu masih nggak apa-apa. Tapi nanti kemungkinan kan bisa mix. Kok hilang ya bagian bawahnya? Kan bisa juga ini kawin dengan ini, bisa kan gennya itu. Oke. Ini hilang berikutnya. Itu gen 1 polypeptide. Di dalam satu tubuh ini akan kemungkinan terjadi pada gen 1, gen 2, gen 3, dan gen 4. 3 dan 4 ini kan antibody dari tikus. Ini dari liver, ini dari tumor. Antibody produksi tumor sel. Kalau ini sel tumor, kan di dalam tubuh itu bisa bereaksi sel sehat dan sel sehat, sel tumor dan sel tumor seperti itu ya. Dan sel sehat dan sel tumor bisa seperti gitu. Nanti kita akan lihat di belakang, slide belakang seperti itu. Ini DNA.
Ini kromosom. Kromosom seperti huruf X ya. Kromosom ada DNA, DNA, DNA. DNA itu ada akan nanti splicing 5 jam, nanti ini hilang. Jadi tinggal seperti ini, mRNA. Nah, waktu splice ini loh nanti akan terjadi, ini bakal jadi antibody, ini akan jadi IgG, IgA. Antibody itu ada 5, IgM, IgG, IgA, IgD, IgE, seperti itu ya. Itu kenapa kok bisa beda-beda? Tergantung waktu splicing ini. Jadi kemudian dari mRNA jadi protein. Itu dia. Itulah. Itu gennya ya. Yang ini dari gennya. Dari mana? Kromosom nomor berapa? Seperti nanti saya jelaskan. Ada yang dibentuk atau dipicu atau yang diaktifkan ada dari satu gen, ada yang dari kombinasi beberapa gen. Seperti antibody itu diproduksi dari beberapa gen. Molekul imun dan genom. Kok 14. Oke. Ini evolusinya. Kamu lihat lamprey itu apa? Siapa tahu lamprey itu apa? Lamprey itu kayak ikan yang kayak belut ikan yang Belut, bentuk kayak mulutnya bulat. bukan lele, yang seperti belut ya, Yang panjang penyebut. ikan yang nggak Yang ada mulutnya tulang bentuknya kayak belakangnya. lingkaran gitu. Ya, itu kamu lihat ya. Ini evolusi dari imunologi. Kamu kalau lihat GARD ini adalah GARD itu adalah sel T yang ada di saluran cerna. Oke, lamprey punya, truk punya, ikan-ikan ini punya, kemudian frog, katak punya, ayam punya, tikus punya, termasuk mamalia manusia itu seperti itu ya. Tapi begitu timus, lamprey nggak punya timus. Mulai dari ikan sampai ke mamalia punya timus. Spleen itu limpa sama ya, timus dan limpa. Kemudian bone marrow. Nah, ikan sudah nggak punya bone marrow. Kalau kamu makan ikan kan cuma duri-duri aja, nggak ada tulang pipanya. Tapi katak kalau makan suike kan masih ada tulang pipanya. Nah, itu suike gris, itu ya. Itu bone marrow masih punya. Kemudian kamu lihat lymph node. Ayam masih punya lymph node. Kalau kamu nggak percaya, kamu potong ayam sekitar lehernya, kamu ada lihat seperti butiran itu lymph node. Di sekitar lehernya kadang-kadang kecil seperti ini, itu lymph node. Oke, kemudian germinal center itu yang punya cuma unggas dan mamalia. Inilah evolusi dari imunoevolusi. Seperti itu ya. Jadi terjadi evolusi sampai ikan pun tidak punya, ikan nggak punya timus, ya. Sorry, bukan ikan. Lamprey nggak punya timus, nggak punya spleen itu limpa. Sedangkan di sini masih punya. Ikan tidak punya bone marrow, dia punya duri aja ya. Ikan nggak punya lymph node dan ikan nggak punya germinal center. Tuh. Sekarang kita belajar molekul imun dan genom. Molekul imun itu disandi oleh genom. Jadi molekul-molekul tadi itu disandi. Jadi disandi itu begini loh. Gen ini akan DNA-nya itu mensandi. Jadi nanti kamu buat ini urutan DNA-nya seperti gitu ya. Nanti jadi mRNA jadi protein. Protein itu jadi molekul imun tersebut ya. Ada 2 macam berdasarkan gen penyandi. Ada yang molekul disandi oleh banyak gen, multigen. Antibody disandi oleh banyak gen. Nanti kuliahnya agak mumet ya, antibody. MHC, TCR ini keluarkan di ujian ya. Yang disandi oleh satu gen itu biasanya CD4, CD8, ini yang macam-macam itu. Ini namanya sitokin. Yang disandi oleh molekul banyak multigen itu antibody MHC TCR. Keluarkan di ujian bisa ya. Nah, itu yang disandi oleh multigen itu yang pelajarannya susah. Nah ini dia. Kalau disandi oleh satu gen gampang, single copy gen seperti ini. Dia diproduksi atau disandi itu
sandi itu bagaimana ya? Urutan DNA-nya itu loh, berasal dari satu gen. Itu jadi Taiwan itu CD90 sekarang berkembang terus ya, keluar CD banyak-banyak. Dulu cuma ada CD4, CD8 aku pelajarin. Sekarang itu sudah CD90, CD56 seperti gitu ya. Ini disandi oleh single gen, satu gen aja. Lain muat. Ini multi gen. Jadi kalau multi gen itu gini. Lihat ya, antibody yang di sini. Atau imunoglobulin. Ini loh, aku nggak mau AI keluar terus. Nah, imunoglobulin itu terdiri dari heavy chain yang high-nya panjang seperti sini, dan light chain. Ini nanti kuliahnya antibody saya ulang ya. Heavy chain itu ada kappa, ada lambda. Itu dari gen yang beda. Kemudian ini dia T-cell receptor atau TCR. Dia ada alpha, beta, gamma, lambda, gamma, delta. Ini disandi oleh gen-gen lebih dari satu, multigen. Sama dengan ini, MHC kelas 1 dan MHC kelas 2. Itu disandi oleh lebih dari satu gen, multigen. Kumpulkan usianya tuh. Nah ini, kamu lihat antigen reseptor. Reseptor di antigen seperti imunoglobulin, dia seperti huruf Y, tangannya dua. Dia bisa mengikat dua antigen. T-cell reseptor cuma mengikat satu. MHC juga tangannya cuma satu, tuh ya. Kalau kamu mau belajar lebih lanjut, silakan belajar tabel ini. Kalau enggak usah, kamu keluarkan di ujian. Susah. Oke. Imunogenetika dasar membahas apa sih? Hari ini saya memberikan yang dasar-dasar aja, oke? Molekul MHC dan genomnya, TCR dan genomnya, antibody dan genomnya. Genomnya itu maksudnya gen yang menyangginya, oke? Nih, ini gen kita adalah human HLA. Kalau ini mouse, okay. DP, DM, DQ, DR, oke? Kemudian ini ada A, B, C. Yang di sini kalau ini splicing itu keluarnya apa? Jadi gen ini gen utuhnya seperti ini gitu loh. Nanti gen itu yang mana mau potong, terus kemudian rearrangement jadi molekul tertentu. Seperti itu. Ya. Ini bedanya dengan mouse. Pertama mereka menemukan gen dari tikus. Kemudian ketemu manusia, bedanya manusia dan tikus ada di mana? Seperti itu ya. Kalau dia itu yang di-arrange di sini, keluarnya sitokin. Kalau ini hilang potong, keluarnya tinggal ini, produksinya ini. Kalau semuanya dipotong, keluarnya komplement. Seperti itu ya. Ini gen yang panjang ini tergantung nanti potongnya di mana. Kenapa? Oke, yuk silakan siapin, sukses. Oke, belajar dulu ya. Tinggal dikit. Ini mapping dari human MHC. Jadi kelas 2, kelas 3, di mana yang mengkoding kalau ini ya kelas 1, kelas 2, kelas 3 MHC seperti itu. Hasilnya seperti itu. Jadi dari gen apa? Dari gen ini digabung menjadi kelas 1. Di sini ada gen yang mensandi ini menjadi kelas 3 dan kelas 2 seperti itu ya. Jadi tadi yang multigen, MHC multigen. Jadi dia dikoding oleh beberapa gen, berapa kromosom seperti itu ya. Seperti ini mana ya? Ini dia, ini MHC. Proteinnya itu seperti ini loh. Ini gambarnya aja, dia akan tempel di reseptornya seperti ini. Ini detail sekali ya, kalau ini ikatan sunti dapat saya nggak terangkan ya.
Oke, ini contoh gambarnya MHC kelas 1 dan MHC kelas 2. Apa sih fungsinya? Itu untuk transplantasi. Nih, seperti gini. Ini kromosom 6 ya. Di kromosom 6 tuh susunannya DPDR seperti gini. Oke. Tuh. Kromosom 6. Kemudian apa fungsi MHC? MHC polymorphism itu fungsinya biasanya untuk transplantasi. Kemudian untuk lihat family studies, untuk pathology testing. Tuh, kemudian untuk disease susceptibility, drug hypersensitivity, itu kita bisa lihat dari MHC-nya. Apa itu MHC? Seperti ini orang tua ya. Orang tua ini kromosom, oke? Kromosom A, kromosom B, kromosom C, kromosom D, seperti gini. Oke, ini DNA-nya seperti urutannya seperti itu ada. A1, CW3, BB, nggak usah diatur. Nah, anaknya kemungkinan bisa A dan C kan? Bisa A dengan D kan? Bisa B, C, masih hukum Mendel masih ingat? Ada B dan D, seperti ini kan? Ini anak-anaknya kan bisa gitu. Kalau yang sibling anak yang pertama dan anak kelima match sekali. Kalau untuk misalnya yang satunya itu gagal ginjal, mau ambil donornya dari saudara yang mana? Yang paling matching adalah yang ini AC. Ini kan AC. Gak bisa didonorkan oleh yang B, yang ini BD. Malah gak bisa sama sekali. Ditolak nanti. Itulah fungsinya kita belajar apa? MHC. Ini dia, tikus. Ini kukuakan ujian ya. Kalau sekarang seperti ini. Ini Dr. Heri Suroto ya, sekarang sudah profesor, baru 2 bulan lalu. Dia bisa mentransplantkan jempol kaki ke jempol tangan. Iya, karena orang ini kalau nggak ada jempol nggak bisa apa-apa kan? Terus dia bisa itu. Ini jempol kaki bisa ditransplantasikan ke jempol tangan. Itu namanya autogram. Dari dirinya sendiri. Itu autogram. Kamu lihat ini isogram. Dari tadi seperti tadi contoh yang sebelumnya ya. Anak pertama dan anak kelima tadi bisa donor. Kalau MHC-nya sama. Ini MHC A, MHC A. Tapi individu yang beda. Ini mencit yang beda. Ini donornya memberikan selnya atau organnya ke tikus yang berikutnya. Tapi MHC-nya sama. Kemungkinan ditolak sedikit. Itu namanya isogram. Kalau auto dari individu yang sama. Misalnya dari kaki ke tangan seperti tadi. Tapi dari individu yang sama itu autogram. Kalau individunya beda tapi MHC-nya sama, itu namanya isogram. Nah, ini MHC-nya beda sama tikusnya. Seperti tadi saya bilang, anak pertama dan anak keberapa itu nggak bisa didonorkan. Seperti itu akan di-reject. Meskipun sama tikusnya, tapi MHC-nya beda, itu namanya allogram. Lama-lama di-reject. Tapi kalau dari tikus ke rabbit itu namanya xenogram. Tahu? Auto, iso, allo, xeno. Auto itu dirinya dari individu, dari misalnya di dalam satu tubuh itu dipindahkan, misalnya jari kaki ke jari tangan orang yang sama atau tikus yang sama. Nah itu namanya autogram. Tikus beda tapi MHC-nya sama. Isogram. Kalau tikus sama tapi MHC-nya beda, namanya allogram. Kalau dari tikus ke rabbit, xenogram. Kukurankan satu ujian ya, bisa? Ya, gampang-gampang aja kok. Inilah gunanya kamu belajar MHC. Ini kemungkinan di reject-nya. Aduh. Nah ini loh. Kalau mismatch-nya cuma mismatch itu DNA-nya, MHC-nya tuh berarti kan beda-beda toh. Ada A, ada sama A,
Kalau sama, berarti kan tidak ada mismatch. Beneran. Itu kemungkinan rejectnya itu maksudnya survival, allograft survival itu persentasenya itu survive-nya lebih tinggi. Tapi kalau mismatch-nya atau BTNA-nya bedanya sampai 6 alel itu dari gennya itu beda sampai 6 tempat, kemungkinan survive-nya itu lebih sedikit. Makin matching DNA-nya makin match, HLA-nya tadi makin match, dia kemungkinan bertahannya lebih bagus. Ini donor resipien seperti tadi ya. Ini lebih banyak ditolaknya kalau bayangkan cuman 1 titik aja sudah beda. Ini berkaitan dengan disease. Kenapa? Ini markernya. Ini markernya ada di gen nomor berapa. Kalau dia di sini positif, B27 positif, berarti itu ada kelainan gen. Kalau B27 positif, biasanya bisa diramalkan dia terjadi spondyloarthropathies. Kemudian kalau ketemu DR8, ini sekarang bisa diperiksa di lab marker-marker ini. Kalau dia ada DR3, kita bisa curiga dia lupus. Lupus ada white, ada Japanese lupus. Seperti itu ya. Dari mapping genetik itu kita bisa meramalkan penyakitnya. Seperti itu. Itu fungsinya. Lanjut. Autoimun. Macam-macam ya. Nggak usah diapakan. Ini dia protein immunoglobulin. Saya akan terangkan di mata kuliah antibody. Oke? Ferritin, sericin, ini hemicin, ini lysine. Bayangkan di situ ada kombinasi. Misalnya satu hemicin ini ada di coding oleh lebih dari 1 gen. Lysine juga ini dikombinasikan menjadi antibody. Seperti itu, TCR ada beta chain, ada alpha chain. Ini disandi oleh gen yang berbeda. Dia kombinasi menjadi TCR. Seperti itu ya. Jadi nggak usah bingung. Ini bentuknya TCR seperti ini. Ini saya akan ulangi di mata kuliah antibody ya. Nih. Germline, TCR beta. Nah ini kromosom 7, dia di kromosom 7 lopusnya seperti ini. Kemudian kromosom 14 akan mengarrange seperti coding seperti itu. Akhirnya produksinya TCR beta, TCR alpha, TCR gamma dikoding oleh kromosom yang beda. Kromosom 7 tapi lopus yang beda. Ngantuk ngomongkan gen diversity. Nah ini misalnya gini loh ceritanya, kenapa kok terjadi macam-macam misalnya immunoglobulin, macam-macam ada. D ini kan ada D1 sampai D berapa, tergantung itu dia ambil D3, C5, D1, C1 misalnya seperti itu, nanti akan keluar mRNA seperti ini, nanti keluarnya proteinnya apa, seperti gitu. Nanti saya akan ulang di mata kuliah antibody ya. Begitu gen segini banyaknya, nanti ada potong keluarnya seperti ini, keluarnya produknya apa, seperti itu. Nanti saya akan ulang ini TCR. Jadi segini panjangnya DNA akan dipotong-potong, dipilih sama dia. Kemudian jadi primary RNA, kemudian messenger RNA, tinggal potong sedikit dong. Nah itu kemudian menjadi protein atau polimerida seperti itu. Diproses lagi, terjadilah TCR. Kemudian fungsi dari TCR itu apa? Epitope mapping, bioengineering untuk TCR antibodies, bisa juga untuk produksi vaksin. Itu gunanya TCR. Ini antibody akan saya terangkan di mata kuliah antibody. Antibody terdiri dari heavy chain, yang panjang ini yang biru, dan merah ini heavy chain, ini light chain, seperti itu. Nanti saya akan ulang di mata kuliah antibody ya. Nggak usah terangkan di sini. Ini bagaimana IgG dibentuk.
Akan saya detailkan di mata kuliah antibody. Tunggu tanggal mainnya. Ya. Slide saya gambarnya agak beda tapi intinya sama. Ya, fungsinya imunoglobulin dia itu apa? Untuk membentuk rekombinan monoklonal antibody, kemudian bioengineering, antibody toxin fusion, antibody extend serum half-life untuk memperpanjang umurnya serum, antibody engage Fc receptor, antibody hypermutation high affinity, single chain antibodies, B-specific antibodies, intramodis. Nggak keluarkan di ujian. Mau dikeluarkan? Nggak usah. Oke, itu fungsinya. Jadi imunogenetik mempelajari apa? Molekul imun dan genomnya. Genomnya itu apa? DNA. Fungsi molekulnya itu apa? Penyakit yang disebabkan tadi tabel yang penyakit itu ya, spondylolisthesis macam-macam. Nah, epigenetika itu mempelajari apa? Molekul, perilaku imun, epigenom. Epigenom apa aja? Kromatin, histon, macam-macam itu. Mau dikeluarkan nggak? Nah ini gambarnya. Arigatou gozaimasu. Umat. Jadi kalian belajar imunogenetik itu apa sih? Gen-gen apa gitu loh yang berperan untuk memproduksi bahan-bahan imun itu ya. Ya, ada yang single, ada yang multigen. Oke, udah pusing? Ya belajarnya nanti aja. Yang ini yang dipelajari dulu. Parasitologi, mikrobiologi sudah dekat. Tanggal 13 sampai tanggal berapa itu UTS? Saya belum dapat jadwalnya kapan. Biasanya kami dapat hari kedua, sekitar tanggal 14. Biasanya. Ada pertanyaan nggak? Nanti dibilang kok nggak tanya. Oke? Sampai jumpa. Saya harus ke Siloam.